Pamekasan. Senang sekali rasanya kali ini kita bisa bersama kembali dalam podcast ini. Dan tidak tanggung-tanggung, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Karena saya melihat dari beberapa media sosial beliau, saya kagum karena memang di antara banyak kesibukan, beliau sangat bisa menyempatkan entah hanya dengan capture gini, tapi tulisan-tulisan itu yang mengena hati. Siapa yang tidak tahu, beliau memang expert di bidangnya, di media, termasuk jurnalistik, termasuk mungkin orang-orang yang selalu bersinggungan dengan beliau akan memberikan aplaus. Siapa yang tidak tahu seorang Dr. Mediana Indrasari MM. Beliau adalah Ketua AWS Tikosa. Mungkin teman-teman sudah paham ya AWS Tikosa Surabaya itu seperti apa, yang mencetak apa, bidang apa. Saya kira saya tidak usah panjang lebar. Dan satu lagi, karena kali ini merupakan spesial untuk Kabupaten Pamekasan, walaupun dalam program Digital Talent Scholarship ini tidak hanya satu skema yang kita jalankan. Dari 2021 ketika Memorandum of Understanding 10.000 diberikan kepada Pemkab Pamekasan, kita sudah ready. Apa kabar Ibu Mei? Halo Pak Yudis. Siap. Pak Yudis sama Mas Yudis ini. Kalau di depan kamera harus Pak Yudis ya. Siap. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Pamekasan agak hot ya. Oh, gitu ya, Bu? Iya. Oh, gitu ya? Cuacanya hot. Peserta hari ini juga hot Oh, semua. begitu ya? Ya begitulah kalau bersama dengan beliau. Banyak canda. Oke, Ibu Mei, nanti kita akan sharing dengan partner kita. Dan kali ini Pak Eko Pamuji. Pak Eko Pamuji ini adalah apa ya? Kalau saya bilang orang yang memang sama dengan beliau, ya expert di bidang media, jurnalistik. Kalau tidak salah, Pak Eko pernah berada di struktur organisasi KPID ya Pak? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Oh tidak pernah. Dewan Pendidikan. Oh Dewan Pendidikan. Oke. Selamat datang Pak Eko di Pamekasan. Apa kabar untuk hari ini Pak Eko? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Eko, nanti kita akan bercerita tentang, kita sudah 2 hari ya Pak ya? Ya sudah. Di Hari ini Pamekasan. Oke. Kita ke Bu Mei untuk tematik akademi. Sebenarnya tematik akademi ini salah satu banyak program di DTS Ibu. Iya. Apa yang bisa diceritakan tematik akademi ini kepada masyarakat Pamekasan? Untuk tematik akademi sendiri, kalau dari tim kita, tim Tikosa AWS itu sudah bekerja sama untuk 2 program. Yang pertama itu adalah Digital Media Reporter DMR dengan Pak Eko juga. Kebetulan Pak Eko ini kan adalah sekretaris PWI, kemudian kemarin yang merekomendasikan dari Dewan Pers ya Pak Eko ya, dari Dewan Pers. Jadi dia khususkan untuk awak media gitu, yang DMR, Digital Media Reporter. Kemudian yang hari ini di Pamekasan itu adalah tematik akademik untuk pekerja migran Indonesia. Jadi iya, jadi kalau dulu kita sebutnya ex-buruh migran gitu ya. Kalau sekarang kita sebutnya pekerja migran Indonesia yang mereka sedang ada di Indonesia, entah untuk stay selamanya kembali pulang ke Indonesia atau untuk kembali lagi gitu. Jadi ada tenggang waktu mereka untuk belajar terkait dengan digital marketing. Digital marketing itu pun bukan hanya luarannya saja, tetapi sampai masuk ke dalam insight-nya, hal-hal yang tidak dilihat gitu. Itu sebabnya saya tadi sampaikan di awal bahwa pesertanya hot-hot itu karena semangatnya. Oke, Ibu, Bu Mei, tentu ada banyak kriteria ya Bu ya, dan peserta ini saya kira orang-orang terpilih yang bisa mengikuti pelatihan ini. Iya. Bu Mei, apa yang dikatakan Bu Mei hot-hot tadi? Artinya apakah para peserta itu gayeng untuk bisa bertanya atau gimana ya? Iya, jadi namanya di Madura, Pamekasan Madura, kemudian pekerja migran Indonesia, dia sudah punya pengalaman-pengalaman dan networking ini kan yang penting gitu, dan networking yang ada di luar negeri, baik di Malaysia, di Riyadh, Arab Saudi. Jadi ini peserta-peserta saya ini sekarang ini, iya. Sehingga mereka dengan belajar digital marketing secara detail dan teknis. Jadi bukan hanya teori, mereka juga harus melakukan gitu secara detail dan juga teknis.
itu akhirnya mereka sendiri yang merasakan bahwa banyak sekali kebutuhan-kebutuhan untuk konsumen yang ada di luar yang produknya itu ada di Indonesia. Itu sebabnya saya bilang hot, karena apa? Saya dorong semua untuk bisa menjadi personal eksportir. Kalau di kelas Pak Eko gimana Pak di kelas B Pak? Nggak kalah hotnya Ya, juga Pak ya? kalau hot lah, sama seperti. Kalau kelasnya Pak Eko yang hot. Iya. Yang hot ya. Ya, jadi karakternya hampir sama dan memang saya pikir karena berasal dari kelompok yang sama, TKI pekerja migran, ex pekerja migran itu. Nah, yang saya tahu di kelas saya itu Pak Widis, setelah saya dekati satu persatu dari hati ke hati, saya ingin tahu latar belakang mereka seperti apa begitu. Ternyata memang rata-rata mereka itu sudah kapok di luar negeri. Kapok itu apa? Kapok itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Ya kapok. Sudah, saya nggak mau kembali lagi ke luar negeri dengan alasan-alasan tertentu yang saya yang tahu, nggak apa-apa, nggak usah dipublikasikan alasannya. Dan mereka ingin kembali ke Indonesia, hidup tenang bersama keluarganya, gitu ya. Saya katakan, kalau ada hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, sampean lebih baik mana Mas? Ya lebih baik hujan emas di negeri sendiri Pak. Nah, seperti itu. Betul, saya sampaikan seperti itu. Artinya apa? Mau tidak mau, teman-teman saya sapa mereka begitu, harus tetap kembali di Indonesia dan membangun usaha di Indonesia. Kita bisa mencari uang di luar negeri banyak, tetapi ketika kita kembali di Indonesia jangan sampai bingung. Ayo, siapa yang tidak bingung sekarang? Mau usaha apa? Semua mengatakan dan bingung, kan begitu. Nah, tujuan ini tadi, tematik akademi tadi, ini sebenarnya membuka mindset mereka, membuka wawasan mereka untuk memanfaatkan uang ini untuk apa? Jangan sampai hanya untuk konsumsi aja, konsumtif aja. Bisa untuk usaha, untuk membuka usaha. Ada namanya Pak Ali. Pak Ali itu ingin membuka usaha ternak ayam, tapi dia bingung sebenarnya. Jadi orang-orang yang hadir di sini itu sebenarnya punya potensi, tetapi saya ini bingung mau usaha apa Pak? Ada juga teman-teman yang sudah punya usaha dan sukses, ada juga gitu. Dan saya minta untuk testimoni ketika memanfaatkan uangnya untuk berbisnis. Jadi sebenarnya ada harapan baru buat mereka ketika teman-teman BPSDMP ini membawa kita ke sini untuk membuka mindset mereka. Intinya ada di situ Pak, wawasan mereka untuk berbisnis itu lebih baik lagi. Kalau untuk digital marketing dan macam-macam, itu kita tinggal sentuh sedikit saja sudah jalan. Karena setiap hari kita sudah melakukan itu. Cuma trik-trik yang lanjutannya yang lebih mendalam sedikit itu memang harus dituntun ke sana. Bagaimana cara mengambil gambar yang bagus untuk promosi foto, video dan macam-macam. Nah itu memang perlu sentuhan-sentuhan sedikit. Mengambil gambar tidak asal ngambil, membuat foto untuk promosi produk tidak asal foto kan begitu kan. Mengambil video juga tidak asal tik ambil gitu kan, enggak, ada teknisnya gitu ya. Nah kita buka supaya mereka paham itu, minimal paham lalu bisa diaplikasikan di promo-promo mereka. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Pemirsa di mana Anda berada, karena memang ini juga kita akan progres, Bu Mei, Pak Eko, karena salah satu dari tujuan kita bersama dengan Pak Hari Ketua Pokja kemarin, kabarnya itu sempat ke sini, Bu Mei, bahkan dengan Pak Bupati, kita akan progres bahwasannya beberapa pelatihan skema di DTS itu sudah jalan itu. Bahkan capaian kita sudah 1.126 tematik akademi. Pementasan prioritas ya. Ya, betul. Kalau kita komparasikan dengan data di Magetan dan di Loten, insya Allah kita lebih baik enggak gitu. Peserta kita lebih banyak dari 2 kabupaten. Ibu Mei, Pak Eko, tentu materi-materi itu kan sama ya Pak ya, walaupun kelas beda. Nah, saya sempat terinspirasi dari Ibu Mei di salah satu kelasnya, Bapak Ibu punya media sosial nggak? Siapa yang tidak punya Facebook? Nah, itu saya kira pelecut Pak Eko ya, Bu Mei. Apa kira-kira motivasi dari Bu Mei untuk bisa menggerakkan itu bertanya kepada peserta? Kenapa? Karena peserta kadang
punya WA atau punya media sosial tapi tidak bisa mengoperasikan. Kadang anaknya, kadang ponakannya. Kira-kira apa itu motivasi yang tadi? Jadi saya di setiap kelas itu kalau materi sesuai kurikulum itu harus benar-benar kita berikan gitu. Tetapi di setiap kelas selalu ada pengembangan gitu. Pengembangannya itu kalau saya bertanya terkait dengan media sosial apa yang mereka miliki, itu karena kaitannya saya ingin langsung mereview satu-satu akun-akun personal mereka gitu. Terkadang mereka ada juga yang sudah langsung masuk ke dalam akun personalnya untuk jualan. Nah itu biasanya saya review satu persatu. Bahkan di setiap kelas saya selalu minta untuk mereka bisa, ayo kita saling memfollow. Ayo kita sama-sama saling merespon setiap kali ada rekan-rekan kita atau yang ada di grup sini membuat postingan-postingan yang berkaitan dengan promosi produknya mereka gitu. Karena kalau bukan kita sendiri yang memberikan respon, bagaimana produk-produk lokal Pamekasan misalnya itu bisa muncul ke publik digital, muncul dengan tinggi gitu ya, bisa muncul. Karena yang dibutuhkan salah satunya itu juga adalah respon gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga berkembangnya itu bisa jadi sampai saya kepingin usaha tetapi saya tidak punya modal. Nah, disinilah peran instruktur yang berpengalaman itu sangat dibutuhkan gitu ya. Sehingga kita harus siap dengan apapun kondisi yang ada di lapangan. Ketika hal itu terjadi, maka saya harus memberikan pemahaman ke mereka. Banyak sekali bantuan-bantuan yang bisa kita dapatkan dari program-program pemerintah. Tetapi di luar itu, mindsetnya teman-teman itu masih ya, kalau saya mau bisnis jualan, maka saya harus punya produk. Kalau saya mau jualan makanan, maka saya harus punya restoran. Seberapa banyak sekarang modal yang dibutuhkan gitu ya. Akhirnya setelah kita berikan wawasan, kemudian materi-materi terkait dengan bagaimana caranya usaha walaupun tidak punya produk sendiri gitu. Bahkan kalau memang walaupun ini tidak ada di materi kurikulum ya, tetapi kalau memang kelas membutuhkan ya kita harus beri. Seperti salah satu contoh, salah satu marketplace gitu kan, ada yang dia punya program affiliate gitu. Nah, ayo kita affiliate. Saya harus menunjukkan bahwa bagaimana untuk menjadi afiliator marketing gitu ya. Dari yang mulai kita mendaftar, kemudian kita posting, kita dapat referral, kita posting, dan setiap kali ada orang yang beli dari postingan kita, maka kelenting masuklah keuntungan kita. Gitu, itu ya kalau misalnya kita tidak ada produk. Kemudian ada juga, saya ini pintar masak nasi Arab itu apa? Biryani ya. Saya keluarga saya suka dan saya sebetulnya kepengen. Nah, akhirnya yang bisa kita sarankan adalah iCloud Kitchen. Jadi sekarang ini memang kalau sudah terkoneksi dengan platform-platform digital, platform-platform online seperti GoFood dan lain sebagainya gitu ya. Itu kita bahkan restoran itu tidak perlu. Restoran itu tidak perlu. Kita cukup di rumah saja menunggu pesanan orang-orang yang melalui GoFood misalnya, ataupun kita juga bisa membuat pre-order melalui WhatsApp kita. Gitu. Jadi kita punya WhatsApp, kita punya teman. Kuncinya satu sebenarnya. Kuncinya dari semua itu satu. Koncolnya akeh. Jadi harus punya banyak teman. Iya benar. Harus punya banyak teman. Pak Eko, Ya. ada yang menambahkan kondisi di kelas? Ya, di kelas ya. Ya, semacam saya melanjutkan Bu Meli tadi. Ada semacam keraguan bagi para peserta tadi. Saya ini nanti kalau berusaha ini jangan-jangan nanti tidak laku. Jangan-jangan nanti. Itu ada semacam keraguan. Ini yang harus kita selesaikan sebenarnya. Jadi yang justru diselesaikan itu yang di sininya itu, Pak. Keraguan itu. Jadi memang modal itu menjadi persoalan di mana-mana, tidak hanya di sini. Jadi mindset mereka itu saya harus punya modal. Tetapi saya bilang modal bukan satu-satunya. Yang paling utama adalah melawan diri kita. Jangan-jangan nanti saya rugi, jangan-jangan nanti saya bangkrut. Itu adalah ancaman paling berat bagi seorang yang mau memulai usaha. Solusinya apa? Berani, tidak usah takut.
Karena apa? Karena untung atau rugi itu nanti, bukan sekarang. Sekarang kalau nanti rugi, nanti untung gimana? Kan belum dijalani. Harus keras begitu ya Pak Eko ya. Karena ini orang Madura nih. Ya harus tegang gitu loh ya. Harus kuat gitu ya. Nah, jadi untung atau rugi itu nanti, bukan sekarang. Sekarang itu yang dicari adalah berani dulu. Berani untung atau berani rugi. Respon peserta tadi di kelas B. Iya, luar biasa responnya. Oh, jadi begitu ya Pak Cik. Tapi, ada yang tapinya. Nggak tahu kalau sudah pulang sampai di rumah. Jadi di kelas itu antusias sekali. Tapi saya berharap yang memang itu bagian dari membuka mindset mereka supaya mereka berani untung atau berani rugi, itu aja. Kita berani memulai, itu aja sebenarnya itu. Jadi yang disampaikan Bu Mai, keluhannya selalu modal, selalu begini, selalu begitu, itu nomor sekian saya katakan begitu. Yang penting berani. Kalau berani tapi nggak ada apa, kalau nggak berani tapi ada modal tapi nggak berani, ya apa gunanya kan begitu. Berani memulai, berani bangkrut dan juga berani untung. Nah, saya pikir seperti itu. Dan itu yang harus kita buka biar tidak apa ya namanya, tidak diem aja di rumah. Yang ragu-ragu kemarin mau kembali lagi atau enggak, sebaiknya segera tentukan sekarang. Saya tidak kembali dan saya berani akan memulai usaha. Saya seperti itu. Ya, baik, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Jadi Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pamekasan ini tidak setengah-setengah. Artinya beberapa skema yang ada di Digital Talent Scholarship di DTS ini sudah semua digelar, sudah semua dijalankan. Tetapi memang kita masih punya banyak waktu karena memang kita ditarget 10.000 Ibu. Dan itu sudah memorandum understanding dengan Pak Bupati. Bu Mei, Pak Eko, kita kan masih memisahkan 2 hari. Tentu setiap hari pasti ada beberapa inovasi-inovasi Ibu ketika mengajar. 1-2 hari Ibu sudah tahu tipikal peserta kita. Besok apa kira-kira ada job atau ada stimulus lain untuk bisa menggerakkan dari para peserta Ibu? Iya, besok itu materinya sekitar pembuatan copywriting. Copywriting. Iya, jadi memang Di jurnalistik ada Pak Eko ya seperti Iya. Jadi copywriting itu nyatanya sekarang kalau kita memang benar-benar kepengen eksis dan kuat di bidang bisnis digital, maka kita pun juga harus punya keahlian dalam menulis copywriting. Tapi seandainya itu dirasakan berat oleh peserta, saya juga tidak pernah memaksakan. Jadi jalan keluarnya adalah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kita mencari copywritingnya bisa melalui hashtag-hashtag. Kemudian kita lihat, kita sesuaikan dengan produk kita. Nah, kita sudah dapat itu AIDA-nya. AIDA, awareness, interest, desire, action. Nah, AIDA-nya kita dapat. Begitu juga dengan peserta-peserta, saya mengunci peserta. Jadi ini kalau ini mungkin tiap instruktur berbeda-beda, punya strateginya masing-masing. Tapi kalau di kelas saya biasanya saya kunci mereka dengan mereka wajib memasukkan list Instagramnya, gitu ya. Kemudian saya follow. Nah, insya Allah saya selalu ingat dengan peserta-peserta DEA, walaupun saya harus keliling Indonesia nih. Insya Allah saya masih ingat. Karena apa? Di situ saya bisa ngecek kemajuan mereka. Kemudian kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin typo gitu atau apa, saya tetap masih bisa mengingatkan gitu. Karena kan typo itu kan sering juga kan ya. Saya biasanya langsung DM, saya ingatkan. Begitu juga ketika mereka promo sesuatu, saya pun juga akan berusaha untuk memberikan engagement atau respon gitu ya. Supaya apa? Yang mengangkat produk-produk lokal kita. Pak Eko, terkait dengan copywriting ini kan sudah masuk ke kaedah jurnalistik Pak Eko. Nah, kalau dari media kan sekarang kita sudah bisa meninggalkan media mainstream Pak Eko, apalagi media sosial, media konvergensi ini cukup pesat sekali. Pak Eko dikomparasikan dengan kemajuan teknologi, kemudian masyarakat kita yang begitu dependensinya begitu tinggi, kemudian kita turunkan lagi satu grade ke peserta kita. Mohon maaf, Pamekasan kan masih ada orang-orang yang masih belum melek media. Kira-kira apa yang harus dipahami dari kondisi seperti ini Pak? Ya, ini yang saya lakukan sekarang Pak Dis. Jadi ini contohnya soal copywriting. Copywriting itu sebenarnya kalau saya menerangkan di kelas, di kelas kuliah begitu,
dengan di kelas seperti ini berbeda jauh. Jadi saya hanya menjelaskan copywriting itu kepada teman-teman yang tadi itu adalah narasi atau teks untuk promosi gitu saja. Cara menulisnya bagaimana? Ada caranya, ada bikin headline dulu. Kalau headline kalau kita kan juga tetap ada. Kita bikin headline judulnya apa yang menarik, lalu kita kasih narasi sedikit. Misalnya ayam Pak Ali telurnya paling besar, misalnya begitu. Telurnya paling besar gitu. Telurnya paling besar. Bisa contoh yang lain nggak? Telurnya paling besar gitu. Kemudian di samping itu ada manfaat mengonsumsi telur itu apa, kita deskripsikan ini manfaatnya. Lalu kita harus munculkan testimoni. Kalau testimoni dari sini siapa yang pernah menggunakan mengonsumsi telur itu, usahakan itu adalah orang yang berpengaruh di sini. Kalau kita bicara ke opinion leader nanti susah menangkapnya. Orang yang berpengaruh di sini, gitu kan? Orang yang berpengaruh di sini, misalnya Pak Klebun atau Pak Yai. Waduh, telurnya Pak Ali enak ini, bisa, misalnya begitu. Kemudian yang terakhir, di bagian terakhir itu harus ada penguncian juga. Cara menguncinya adalah supaya customer, pelanggan atau siapapun segera merespon. Ini ada promo misalnya begitu, beli 10 harganya sekian, segera beli karena akan masa promo ini akan berlaku sampai sekian. Itu ada durasinya juga. Itu cara-cara mengunci customer supaya dia merespon itu. Nah, hal-hal seperti itu Pak, itu kita terjemahkan dengan bahasa yang komunikatif. Komunikatif itu yang saya bisa menerangkan, dia bisa menerima. Itu komunikatif. Kalau menurut saya komunikatifnya seperti itu. Nah, itu yang harus kita lihat adalah audiens. Nah, jadi teman-teman tadi sebenarnya sangat enjoy ketika dia bisa menerima dan menangkap dengan bahasa sederhana, gitu. Bahasa sederhana, bukan bahasa yang tadi. Jadi intinya di situ, karena latar belakang mereka bermacam-macam. Ada yang bisa menangkap cepat, ada yang lambat, tapi ya bermacam-macam. Saya ambil aja yang paling rendah aja. Gitu. Jadi kita menurunkan menurunkan stamina gitu ya sampai pas sehingga bisa komunikatif dengan mereka. Ketika itu sudah terjadi, kita ngobrol. Contohnya copywriting misalnya begitu, enak. Soal foto, cara-cara ambil foto, teknik-teknik mengambil foto, teknik-teknik mengambil video, ya kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah diterima mereka, yang mudah dimengerti mereka. Ini masalah komunikasi sehingga kelas itu hidup dan komunikatif antara instrukturnya dengan audiens pesertanya seperti itu. Pak Iko, dari banyak bahasan-bahasan atau kata-kata ada respon tidak dari para peserta? Karena bahasa-bahasa Inggris kan harus perlu diterjemahkan, sedangkan ini kan strata seluruh pikiran Indonesia. Ada tanggapan kira-kira ada yang tidak mengerti atau gimana Pak Iko? Ya, saya berharap tidak ada yang tidak bisa, semua bisa. Makanya sebelum saya menyampaikan bahasa materi itu ke mereka, saya langsung cerna sendiri, langsung saya sampaikan kepada bahasa mereka. Semua ada bahasa Inggris tadi, tapi saya mengatakannya dengan bahasa Indonesia. Jadi pokoknya ini loh, intinya begini. Jadi saya ambil pemahaman yang paling ujung gitu. Karena apa? Karena ini bukan soal kita mau ujian sehingga ini apa bukan. Tapi intinya bagaimana? Nah, contohnya sebenarnya di copywriting itu intinya begini. Bukan copywriting adalah bukan itu. Nah, semacam itu. Dan respon mereka sangat bagus, dan yang bertanya pun mengena begitu. Contohnya begitu, ada salah seorang yang memang rajin bertanya, dan ini untuk semua mewakili semua ya, kan seperti itu. Itu bertanya begini, Pak, saya itu pernah tertipu oleh online shop. Saya pesan di mana itu? Di Jati apa begitu? Jati Jepara atau apa kalau nggak salah. Harganya 2 juta, apa 2 juta setengah. Dia bayar 2 juta. Pesan lemari apa pesan apa begitu. Dibayar 2 juta. Kok nggak dikirim-kirim? Lalu dia telepon. Dikirim jika nambah biaya pengiriman 500.000. Tapi setelah itu dibayar, tidak bisa dihubungi lagi. Itu adalah penipuan. Saya katakan kepada teman-teman,
ini gejala yang paling berat yang dialami oleh teman-teman nanti. Ini adalah kelompok-kelompok yang berada di online shop, toko-toko online seperti itu. Berbeda nanti di marketplace sama di e-commerce akan berbeda. Tapi yang paling banyak kejahatan ada di situ, di online shop situ. Penipuan-penipuan pasti seperti itu sering terjadi. Dan teman-teman yang lain juga mengiyakan, mengamini. Berarti mereka sering ditipu. Gejala-gejala di kita itu seperti itu, karena kita memang sudah menggunakan alat secara digital, internet sudah kita gunakan, tetapi kita belum bisa memahami bagaimana keamanan, bagaimana etika kita berkomunikasi dengan para customer misalnya begitu, itu belum. Makanya yang namanya pelatihan-pelatihan seperti ini sekaligus memahamkan mereka bahwa kejahatan di dunia maya, di dunia digital ini jauh lebih mudah dilakukan daripada di dunia nyata seperti itu. Karena apa? Karena pemahaman kita tentang digital itu belum sampai dalam. Kita cuma tahu di permukaan saja. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Eko. Bapak dan Ibu sekalian, Masyarakat Pamekasan, kita sangat bersyukur karena dua narasumber kita ini memang luar biasa. Apalagi nanti saya akan bocorkan di tagline nanti bagaimana menghubungi seorang Dr. Metian, seorang Eko Pamuji. Saya keluarkan karena apa, ini memang juga untuk pencerahan kita Ibu kepada teman-teman di Pamekasan, kita yang ada di dinas pun juga kadang teman-teman itu ogah-ogahan juga Bu kalau berbicara masalah seperti ini. Ibu, walaupun kita 4 hari ini masih menyisakan 2 hari, memang PA ini tidak ada ujian kepada peserta. Nah, ada harapan tidak kepada peserta Ibu? Masyarakat di Pamekasan di luar sana kan masih ingin berlomba-lomba ikut bersama dengan kita. Ada harapan kepada peserta walaupun tidak ada ujian ini Bu? Besar. Kalau harapan pasti besar ya, karena sekarang ini kan memang sebetulnya eranya. Era digitalisasi ini bukan hanya untuk pelaku bisnis, tetapi untuk semua bidang. Jadi kalau misalnya yang di peserta ini kita kenalkan melalui digital marketing, harapannya bukan hanya mereka kemudian piawai dalam digital marketing, tetapi juga di bidang-bidang lain. Seandainya mereka harus mengikuti kompetisi apa yang sifatnya online dan lain sebagainya, itu akan sudah terbiasa gitu. Jadi sudah enggak, kalau orang Jawa bilang enggak perlu lagi gitu. Jadi mereka sudah terbiasa. Ya memang kalau saya lihat juga teman-teman juga menggunakan device-nya juga cukup bagus gitu ya. Apalagi kans yang bisa dilakukan untuk media-media digital yang setiap hari kita genggam itu banyak sekali. Banyak sekali hal-hal produktif yang bisa kita lakukan. Banyak sekali pertemanan, jaringan-jaringan yang kita bisa buat melalui media-media digital. Jadi kalau ditanya harapannya yaitu mereka menjadi manusia-manusia SDM unggul Indonesia, bagian dari Indonesia. Boleh dong kalau kita kapan-kapan bersama Masyarakat Pamekasan ke AWSD Bosan, boleh ya? Siap. Oh, siap semua ya. Siap, betul. Bahkan saya justru mau minta tolong juga sama Mas Yudi. Apa itu Ibu? Iya, ini kan kebetulan kan ada beasiswa juga dari kementerian. Oh, iya. Ada beasiswa dari kementerian, bukan hanya mereka tidak membayar kuliah, gitu ya, kuliah gratis gitu ya, tetapi juga ada uang saku. Uang saku insya Allah antara 1.250 sampai 1.500. Saya range-nya itu tidak terlalu hafal gitu ya. Nah, enggak dong, per bulan. Ya begitulah kalau wartawan itu ya, suka mancing-mancing. Ya, jadi apa namanya? Guyon ya. Guyon ya. Lupa ini jejak digital. Oke, jadi harapannya karena kuota itu nanti kan juga cukup besar gitu. Jadi barangkali juga bisa dibantu dari Bu, slot untuk Pamekasan ada nggak kira-kira? Jangan promosi, tapi Pamekasan nggak punya slot. Loh, pasti nanti Pasti. kita akan siapkan. Pasti kita akan siapkan. Khusus untuk Pamekasan. Jangankan untuk KIP ya, untuk DTS sendiri kan juga sudah jadi daerah prioritas Pamekasan. Terima kasih. Hebat dan bermartabat, gitu kan ya? Pamekasan hebat Ibu. Oh, Pamekasan hebat. Tadi saya dikasih tahu peserta begitu tagline-nya. Oh iya ya. Oke, terima kasih Bu Mei dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi masyarakat Pamekasan yang selalu banyak tanya, mungkin inbox ataupun secara pribadi bahkan ke teman-teman banyak lainnya. Mari
selama di Pamekasan saya kira Kominfo masih tetap untuk bisa membuka menerima teman-teman Pamekasan dimanapun Anda berada untuk bisa berpartisipasi ikut pelatihan ini. Terakhir saya ke Bu Mei lagi, ke Pak Eko. Pak Eko, mungkin kita sudahi podcast kita kali ini. Pak Eko, ada ekspektasi tidak kepada BPSDMP terutama yang memfasilitasi kami Pak Eko termasuk narasumber, termasuk kepada PMK Pamekasan ke depan apa yang harus dilakukan oleh BPSDMP termasuk juga PMK, karena masih banyak masyarakat di bawah ingin terlibat dalam program ini Pak Eko. Ya, jadi kalau dalam frame saya berpikir itu sebenarnya begini, masih banyak teman-teman kita di bawah yang masih harus mendapat bantuan. Bukan soal bantuan uangnya, tetapi soal bantuan pemahaman bagaimana membangkitkan mereka dari keterpurukan, misalnya begitu. Salah satu ex tenaga migran ini adalah salah satu komunitas yang sedang dibidik oleh teman-teman di kementerian, kan seperti itu. Dan ini faktanya memang seperti itu. Mereka banyak yang bingung setelah punya uang ini untuk usaha apa, misalnya seperti itu. Dan ini memang harus difasilitasi. Saya pikir BPSDMP, Kominfo, sampai ke Dinas Kominfo dan pemerintah daerah, terutama Pamekasan di sini, yang penting ini adalah kolaborasi bersama untuk membesarkan mereka, mengangkat teman-teman kita yang baru pulang dari negeri tetangga begitu, untuk hidup kembali di tanah kelahirannya dengan berusaha lebih baik lagi. Ini adalah tugas teman-teman di kementerian sama di pemerintahan dan ya teman-teman kita semua untuk mengangkat mereka. Sebenarnya ini adalah tujuan yang sangat bagus sekali gitu Pak. Saya pikir itu. Bu Mei, tentu Bu Mei tidak aktif ini ya, sosialisasi bahkan juga pencerahan, dan itu sering kita lakukan. Bu Mei sering melakukan, bahkan orang yang paling kepo terhadap media sosialnya Bu Mei mungkin saya. Wah, luar biasa, apalagi yang kreator itu Bu. Wah, saya pengen belajar Bu Mei. Bu Mei, terakhir, ada ekspektasi tidak kepada pemerintah? Kita sudah difasilitasi oleh BPSDMP, karena apa? Jujur, kita punya program namanya Satu Tangan Hidup, 10.000 wirausaha baru, dan itu kita sudah push kepada OPD Pengampu, termasuk dari beberapa pelatihan kita libatkan itu. Ada yang kurang maksimal terhadap program kita di Pamekasan, mungkin kita bisa masukkan ke program-program di BPS. Silakan Ibu. Iya, baik. Karena saya dari perguruan tinggi, saya apalagi kampus saya memang kampus media digital gitu ya, Stiposa AWS, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Alma Mater Wartawan Surabaya. Kami berharap dari perguruan tinggi ini bisa benar-benar turut serta secara aktif gitu ya. Karena apa? Karena ada kewajiban dari perguruan tinggi untuk masuk ke program Kampus Merdeka, di mana kampus ini harus berjalan beriringan dengan dunia industri ataupun baik pemerintah maupun swasta gitu. Nah, ada satu program juga yang akhirnya sangat memungkinkan untuk kita kaitkan, itu adalah, jadi kalau di kampus kita itu memang setiap hari itu mahasiswa wajib membuat konten gitu ya, wajib membuat konten dengan segala keahlian desainnya, dengan segala keahlian mereka melihat insight dari media sosialnya gitu ya. Mereka baru bisa lulus, mereka baru bisa mendapatkan nilai yang bagus kalau dia sudah membuat produk karya yang berkualitas. Nah, ini yang maksud saya bisa dikawinkan gitu ya, dengan peserta-peserta DTS, peserta-peserta DTS, utamanya mungkin di Digital Entrepreneur Academy dan juga Tematik Academy gitu. Jadi mahasiswa khusus untuk yang memang mungkin benar-benar kesulitan dalam membuat konten gitu ya, benar-benar kesulitan atau ingin dibantu oleh mahasiswa, itu saya bisa satu pelaku bisnis dengan satu mahasiswa. Jadi mahasiswa wajib membuat produk dan produknya ini, karyanya ini nanti bermanfaat untuk para pelaku UMKM. Gitu. Jadi itu yang kekuatan dari perguruan tinggi, utamanya mungkin kampus saya, itu yang bisa kita benar-benar sumbangsihkan kepada masyarakat. Bu Mei, Pak Eko, peta ini kita tahu bahwasanya keterlibatan dunia usaha itu kan penting juga keterlibatan. Nah,
melihat skop kecil saja di Pamekasan, kira-kira bagaimana Bu keterlibatan pemerintah dalam pendidikan ke Pamekasan untuk bisa mensinergikan dari beberapa program-program yang dari kementerian termasuk di BPSDM? Ya, jadi saya termasuk cukup aktif dengan Balai Surabaya gitu ya, dan di banyak daerah dan Pamekasan ini termasuk daerah yang mengejar gitu ya. jadi setiap kali ada program itu ya, setiap kali ada program bisa gitu. Jadi itu sebabnya makanya tadi ketika disampaikan terkait dengan progress reportnya bahwa Pamekasan bisa meraih ya capaian yang lebih tinggi dari yang lain, pikiran saya langsung ya iyalah gitu. Ada begitunya, saya terus terang ada begitunya gitu. Karena saya juga ikut juga di dalamnya gitu ya, berkolaborasi juga, dan memang karakter yang menancap, benar-benar menancap di saya itu adalah ngejar. Bukan proaktif ya, bukan ngejar Bu ya. Ngejar, agresif. Agresif. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau dibilang bagaimana peran pemerintah, ya itu tadi, itu ternyata pemerintah yang mengejarnya itu baik di masyarakatnya. Saya rasa begitu ya, karena selama ini target-target peserta selalu tercapai, kemudian ngejar juga di atasnya gitu ya. Setiap ada program bisa, iya. Pak Eko terakhir proses dari Pak Eko. Ya, kalau menurut saya memang betul apa yang disampaikan Bu Mai. Jadi saya berpikir sebenarnya memang pemerintah seperti Kabupaten Pamekasan ini adalah menjadi pemerintahan yang terbuka. Jadi welcome kepada siapa saja untuk kepentingan membangun masyarakatnya. Ini salah satu bagian dari upaya mengejar tadi, mungkin mengejar ketertinggalan atau mengejar teknologi-teknologi yang lebih baik lagi. Jadi saya pikir welcome, jadi welcome. Selain welcome, mereka harus mengejar, tapi ketika sudah dikejar, kita welcome semuanya. Tapi karena ini masyarakat Madura lebih identik dengan masyarakat yang religius, maka filter itu tetap harus kita tanam di situ. Filter itu tetap kita tanam di situ, kita terbuka, tapi filter religinya itu harus tetap kita pertahankan untuk menjadi karakteristik masyarakat Madura umumnya, Pamekasan pada khususnya. Jadilah masyarakat yang terbuka, tetapi tidak membuka semuanya, tetapi ada filternya. Di situ tetap ada filternya. Dan Pamekasan saya pikir itu bisa memulainya, dan sekarang sudah dimulai. Saya pikir itu Pak. Terima kasih Bu Mai, Pak Eko. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada. Oh, jangan di-closing dulu. Iya-iyanya gimana sih? Ayo kita closing dulu. Iya-iyanya gimana? Gimana kalau di AWS Bu? Kalau saya tadi di sini katanya Pamekasan bermartabat, Pamekasan hebat. Kalau bermartabat sih sebelah. Oh gitu ya. Pamekasan hebat kalau sini. Oh, Pamekasan hebat. Iya. Kalau Sampang bermartabat. Kalau Istiqosa expand possibilities, think different, think digital. Kalau Pamekasan more advance, more digital gitu loh. more advance, more digital. Oke. Kalau Dea, kalau DTS atau Dea ya, makin digital makin maju. Jadi gimana ini closingnya ini? Jadi banyak dan bisa panjang. Baiklah, terima kasih Bu Mai, Pak Eko, terima kasih, dan pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Podcast kita kali ini, saya Yudi Swahidi bersama dengan dua narasumber kita hebat, yaitu Ibu Netiana Indrasari STMM dan Bapak Eko Pamuji SIKOM. Terima kasih atas kedatangannya Ibu. Mudah-mudahan 2 hari ini bisa dimaksimalkan lagi kepada kita. Dari Kabupaten Pamekasan bertempat di Hotel Front One Kabupaten Pamekasan, saya Yudi Swahidi mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamekasan.